Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman dan juga kesehatan. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, sering kita mendengar atau bahkan kadang-kadang diri kita sendiri mengalami, kita sudah berikhtiar, sudah bekerja dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga, dengan usaha keras. Pun demikian juga kita sudah merasa banyak sekali memohon kepada Allah, memohon kepada Tuhan, berdoa, memanjatkan doa, tapi sepertinya apa yang kita inginkan, yang kita mau, ternyata belum sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam hatinya atau tujuannya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, ya memang manusia itu senangnya berkeluh kesah. Sebetulnya kalau kita ngomong soal kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, kan sudah sering kita bahas betapa luar biasanya, betapa banyaknya anugerah Allah kepada kita yang diberikan kepada kita, yang kalau kita hitung itu tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Namun ya kadang-kadang kita merasa, ya namanya juga manusia, kadang-kadang suka serakah. Apa yang sudah kita punya, kita pengen jauh lebih banyak. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi memang ada juga yang memang betul-betul kita ingin apa yang kita cita-citakan atau yang kita inginkan itu terkabul. Bukan karena serakahnya, bukan karena keinginan yang berlebih-lebihan, bukan karena itu. Tapi memang satu hal yang sangat dibutuhkan oleh kita sendiri. Ya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, dalam menghadapi sesuatu keinginan, ya. Satu contoh misalnya kita pengen anak kita, ya, setelah selesai pendidikan formalnya, pengen anak kita tuh segera untuk bekerja misalnya. Sudah ngelamar ke sana, ngelamar ke sini, mencari pekerjaan, entah itu di swasta, BUMN maupun saat lowongan-lowongan pegawai negeri misalnya. Sudah ikhtiar dilakukan, apa-apa sudah dipenuhi. Berdoa yo, tapi kok belum terkabul? Nah ini kan pertanyaannya begitu, ya. Kenapa ini? Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, tidak hanya sekedar itu, banyak sebetulnya hal-hal yang lain, ya. Yang kalau kita pengen bahas lebih banyak contohnya, seabrek ya. Ya, karena kita waktunya terbatas, ya contoh yang ringan-ringan saja. Tapi ya itu tadi, bahwa belum tentu keinginan yang kita maksud
itu belum tentu dikabulkan dengan sangat cepat. Itu belum tentu. Bisa jadi terkabulnya itu dalam waktu yang agak lama. Atau bahkan mungkin lama. Atau bahkan mungkin lama. Dan sampai kita meninggal itu belum terpenuhi yang kita inginkan. Tapi sebetulnya kalau kita bicara soal yang seperti ini, ya, padahal Allah sendiri sudah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya kurang lebih, Tuhanmu berfirman, mohonlah padaku, aku pasti mengabulkan permohonanmu itu. Allah sudah berjanji. Berjanji bahwa kalau hambanya itu memohon kepada Allah, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Cuman terkadang diri kita tuh tidak menyadari bahwa apa yang kita mohonkan itu sebetulnya sudah terkabul. Cuman dalam bentuk yang lain. Yang kadang-kadang kita tidak merasakan, atau bahkan mungkin karena tidak merasakannya itu karena kita tidak menyadari. Satu contoh misalnya begini. Kita berdoa pada Allah. Artinya setelah berdoa ini ya tentu dengan ikhtiar yang sekuat tenaga ya. Artinya secara fisik kita ikhtiar. Ya, secara fisik dan lain sebagainya kita ikhtiar, berusaha. Kemudian kita berdoa misalnya. Ya. Ya Allah, berilah kami rezeki. Nah, misalnya begitu. Dia tidak hanya sekedar berdoa begitu saja, enggak. Artinya dia ya berikhtiar, berusaha, ya jualan, apa macam-macam lah. Ikhtiarnya manusia untuk mencari uang, untuk mencari harta. Tapi yang dia inginkan itu, misalnya dia yang sebetulnya dalam hatinya itu ingin kekayaan atau harta benda. Ternyata sekian lama berdoa, ya belum terpenuhi. Menurut anggapannya. Padahal sebetulnya Allah telah mengabulkan. Apa mengabulkannya? Bisa jadi dalam bentuk yang berbeda. Dia selama ini pada saat dia melakukan usaha, melakukan ikhtiar, tidak ada halangan apapun. Juga kesehatannya selalu terjaga. Tidak sakit. Ya kalaupun sakit-sakit yang ringan-ringan saja. Ini kan sebetulnya kalau kita mau menyadari, kita diberi berkah kesehatan saja ini sangat luar biasa. Sebetulnya mungkin dari sebab kita memohon tadi. Berikanlah rezeki. Walaupun doanya adalah memohon rezeki. Nah, misalnya begitu. Kalau kita mau menyadari orang yang sehat, orang yang maksudnya secara fisik itu adalah diberi kesehatan. Itu kan sebetulnya juga diberi rezeki. Coba kalau kita ngomong lebih jauh. Seandainya orang ini dicoba atau diuji dengan sakit yang parah. Ya. Ini zaman dulu belum ada BPJS ya. Atau apalagi itu yang kartu kesehatan yang dibantu oleh pemerintah. Ya, walaupun sekarang juga sama aja sih sebetulnya. Yang namanya orang sakit, ya. Apalagi sakitnya komplikasi parah. Lah mesti kan orang berusaha untuk berobat. Nah, berobat ini kan tentu banyak biaya. Benar enggak? Gitu ya Mas Is ya?
Tidak sekedar hanya kita kehabisan waktu ya untuk bolak-balik ke rumah sakit. Tidak hanya dirinya sendiri yang direpotkan karena sakit. Otomatis keluarganya juga direpotkan untuk selalu mengantar bolak-balik ke rumah sakit. Belum lagi nanti kalau harus dengan obat ini, itu, dan lain sebagainya yang misalnya kita harus beli. Berapa duit yang kita keluarkan? Ya kalau berobatnya di dalam negeri, kalau berobatnya ke luar negeri, berapa biaya yang harus kita keluarkan? Nah, itu kan kita diberi sehat, ini kan berarti artinya kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita sakit, mau tidak mau kita akan mengeluarkan biaya-biaya, mengeluarkan rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Maka untuk itu, marilah kita senantiasa yakin, seyakin-yakinnya bahwa sebetulnya apa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti Allah itu akan mengabulkan. Cuman boleh jadi dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang agak lama, atau mungkin dalam bentuk yang berbeda pengabulannya. Atau mungkin kalau di dunia tidak dikabulkan, Allah akan memberikan atau mengabulkannya nanti di alam akhir nanti dengan kebahagiaan sebagai penggantinya. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, demikian semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.